Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr." Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr, kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa in syarran fasyarr, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pertolongan itu datang sesuai dengan tingkat kesulitan. Tapi siapa yang mau kembali kepada Rabbul Alamin? Siapa yang bersegera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang yakin bahwa pertolongannya bukan di perusahaannya, bukan di makhluk A, bukan di makhluk B, bukan di manusia A, bukan di manusia C? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah, yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Buktinya tidak ada khusyuan di dalam salat kita. Buktinya tidak ada tambahan rakaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbi rzuqni atau Rabbi tuba alayya? Pertolongan datang dari Allah, maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, jamaah. Bukan dari teman atau kolega atau klien kita yang kaya raya tersebut. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Maka kenapa konsentrasi kita fokus pada perusahaan kita? Apakah saya di layoff atau tidak? Itu yang bikin kita rusak. Karena kita salah meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian berpikir Anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka digoncang, mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, dan mereka digoncang-goncang, zulzilu. Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka. Zulzilu, digoncang di atas ke bawah, kanan kiri, digoncang-goncang oleh Allah. Sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman bertanya kepada diri mereka, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon, Allah inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Namun kita terburu-buru.
Nabi SAW mengatakan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Nabi SAW bersabda, tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru. Ibadah nggak ditingkatkan, tapi ingin keluar dari masalah tersebut. Para ulama mengatakan Anda ingin sukses tapi Anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan. Inna safinata lam tajri 'alal yabas. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Pertolongan datang dari Allah. Itu sabda Nabi kita SAW jika kita masih percaya dengan Nabi kita. Itu sabda Nabi kita SAW yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, dan di antara wahyu tersebut pertolongan didatangkan dan diturunkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan 70%, pertolongan 70%. Tingkat kesulitan 80%, pertolongan 80%. Tingkat kesulitan 90%, pertolongan 90%. Tingkat kesulitan 99%, pertolongan datang 99%. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambil pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir jernih. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bukankah pertolongan seringkali tidak datang bersamaan dengan datangnya masalah dan ujian? Dan itu yang saya alami sendiri. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan wa anna sabra ya'til abda ala qadril musibah. Dan kesabaran Allah datangkan kepada seorang hamba sesuai dengan beratnya musibah.